Oke. Nah, dua gambar ini merupakan contoh aplikasi dari penerapan sifat optik pada suatu material. Ya, meskipun ini adalah fiber optik, yang kedua adalah gigi palsu. Ya, kita bisa melihat warna putih atau warna yang lain karena adanya sifat optik. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang sifat optik material. Nah, meskipun tadi ya, ketika kita melihat suatu material gitu ya, pasti kita tidak akan lihat hanya satu sifat saja. Beberapa sifat kadang kita perlukan untuk mempelajari atau paling tidak menilai kualitas dari material yang dibuat gitu ya. Atau memang tujuannya hanya untuk meneliti kualitasnya seperti apa. Dan nanti ini juga jadi pertimbangan untuk memilih material untuk proses tertentu. Ya. Jadi sangat luasnya aplikasinya untuk sifat optik ini. Oke, sekarang kita lihat sudut pandangnya tentang sifat optik. Studi tentang sifat optik dari suatu material merupakan huge field atau area yang sangat besar, sangat luas. Dan kali ini, kita zoomnya sebentar saja ya, kita hanya akan mampu untuk membahas, akan menyentuh some of the most basic part. Kita lihat bagian-bagian konsep mendasarnya saja ya. Jadi tentang sifat optik ini merupakan respon suatu bahan atau respon suatu bahan ketika ada cahaya yang diberikan kepada material tersebut. Ya, saya ulang lagi, sifat optis adalah mempelajari tentang respon suatu bahan atau suatu material ketika dikenai cahaya. Oke, dalam sudut pandang tentang sifat optik ini, kita akan melihat tidak hanya dari segi bahannya, tapi juga apa yang terjadi dengan cahaya tersebut. Ya, jadi ada dua sudut pandang, satu dilihat dari cahayanya, dua dilihat dari materialnya. Kan lihat tersebut. Kemudian kalau luminescent dan fluorescence itu adalah aplikasi dari sifat optik ini. Beberapa contoh aplikasi dari ini. Nanti lebih detail saudara bisa cari sendiri apa itu luminescent dan fluorescence. Kita berikan basic parts-nya ya. Oke. Tadi saya bilang ketika mempelajari sifat optik ini ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu dilihat dari sudut pandang cahayanya, kemudian dilihat dari sudut pandang materialnya. Nah, satu, kita belajar dulu tentang cahayanya. Apa itu cahaya? Cahaya itu pada dasarnya adalah gelombang energi atau lebih khususnya gelombang elektromagnetik. Ini adalah gambaran gelombang elektromagnetik. Kita bayangkan analoginya kalau membahas ini biasanya sedang memetik gitar. Maka senarnya akan bergetar gitu ya. Getarannya itu berupa standing wave. Nah, ini getaran yang berdiri yang kuning ini adalah standing wave-nya. Di samping ada gelombang ini juga ada gelombang yang biru ini. Yang kuning adalah elektronnya, yang ungu adalah magnetic field-nya, yaitu gelombang elektromagnetik. Dan di gelombang tentu saja ada istilah panjang gelombang, ada apa lagi? Amplitudo, ada frekuensi gitu ya. Dan itu menunjukkan energi dari gelombang elektromagnetiknya. Ya, cahaya kita tahu memiliki kecepatan cahaya ya, yaitu 3 × 10⁸ meter per sekon. Jadi memang jangkauannya cahaya itu sangat jauh ya. 1 detik saja maka bisa menjangkau hingga 3 × 10⁸ meter.
Itu tentang cahaya dulu. Kemudian jadi tentang yang kedua ya. Jadi tentang respon cahaya terhadap material itu penting dipelajari untuk beberapa hal. Misalkan ya, kalau kita mempelajari material karakterisasi, mungkin kita pernah belajar tentang UV vis atau AAS gitu ya. Itu metode umum yang secara umum kita sebut dengan metode spektroskopi. Ya, nah, spektroskopi itu kan mempelajari spektra ya. Spektra itu adalah yaitu berkas cahaya ya yang dikenakan kepada bahan yang kita teliti, gitu kan ya. Memberikan jadi ketika mempelajari tentang sifat optik ini dan nanti juga ada kaitannya dengan sifat elektrik akan memberikan informasi dalam hal analisis itu seputar ikatannya seperti apa. Kan kalau ikatan dipelajari di FTIR ya, komposisi material itu ya, kemudian AAS tadi ya, studi absorpsi atau emisi gitu ya, itu juga dipelajari dalam hal analisis. Dan itu kan mempelajari interaksi atom atau ikatan ketika dikenai radiasi ya dengan energi tertentu. Oke, selanjutnya ketika cahaya berinteraksi dengan material, apa yang terjadi dengan cahaya tersebut? Ada 3 hal yang terjadi ketika terhadap cahaya ketika mengenai suatu material. Cahaya tersebut akan diteruskan atau istilahnya ditransmisikan, atau cahaya tersebut akan diserap oleh material itu atau istilahnya absorpsi, diserap gitu ya, atau dipantulkan atau istilahnya refleksi, direfleksikan. Kalau transmisi itu istilah lainnya diteruskan. Jadi cahayanya oleh material tersebut akan diteruskan. Kemungkinannya 3 ya, diteruskan atau diserap cahayanya atau cahayanya akan dipantulkan oleh material tersebut. Gitu ya. Itu yang terjadi dengan cahayanya. Ketiganya itu terjadi sehingga ini ya intensitas cahaya yang diberikan kepada suatu bahan itu adalah penjumlahan dari intensitas cahaya yang diteruskan, intensitas cahaya yang ditambah intensitas cahaya yang diserap, ditambah intensitas cahaya yang dipantulkan. Nah, oke, kalau ini di rumusnya seperti ini, atau kalau boleh juga kita tulis, kalau bukan sebagai I0 dengan satuan watt per meter persegi, kita bisa tulis TAR. Paham ya? TAR ini maksudnya apa ya? T itu transmisi, A itu absorpsi, R itu refleksi, sama dengan 1. Totalnya harus sama dengan 1. Gitu ya. Nah, berarti semua material akan mentransmisikan dengan indeks transmisi tertentu, dengan kemampuan transmisi tertentu, atau diserap dengan persen tertentu, dan juga dipantulkan dengan persen tertentu. Gitu ya, jadi semua itu ada. Nah, tetapi ada beberapa bahan yang kalau dikenai cahaya, maka cahaya itu akan diteruskan lebih banyak. Ada yang tidak diteruskan, gitu ya. Gitu. Makanya material itu secara luas berdasarkan sifat interaksinya dengan cahaya dibedakan menjadi material yang transparan, material translusen, dan ada material yang opak. Itu ya, itu klasifikasi material berdasarkan interaksi cahaya terhadap material tersebut secara luas, gitu ya. Material transparan, saudara bisa berikan contohnya apa? Transparan itu Plastik. kalau boleh plastik yang bening ya.
gitu ya, karena plastik juga kalau warnanya tidak bening tidak bisa meneruskan, gitu ya. Kalau warnanya hitam gitu kan nggak bisa meneruskan cahayanya, gitu ya. Kaca, gelas gitu ya, atau kaca di rumah saudara itu termasuk bahan yang transparan. Mika, nah, mika plastik tadi ya, gitu. Itu ya termasuk material transparan. Kalau transparan itu little absorption and reflection, mostly transmission, ya. Sebagian besar itu diteruskan, sedikit yang diserap dan dipantulkan. Itu ya, itu material transparan. Kalau material translucent, ya, atau kebalikannya dulu ya, yang ekstrim ya, yaitu material opak. Ini kebalikannya transparan. Kalau opak itu contohnya apa? Batu atau beton. Cermin, ya. Apa, Mas? Kayu. Cermin. Kayu boleh, oke. Kayu. Nah, kalau opak bukan. Kalau apa? Tadi cermin itu bukan ya, bukan opak. Jadi kalau opak itu little transmission, apa? Sedikit diserap dan banyak dipantulkan, banyak diserap, maaf, banyak diserap, little reflection, ya, sedikit dipantulkan, sedikit diteruskan, banyak yang diserap. Itu material opak. Ya, dari beberapa contoh yang tadi saya sebutkan tadi, saudara bisa gambarkan ya, opak, bisa membayangkan ya, opak itu yang seperti apa ya? Istilahnya Bisa, Ibu. tidak tembus cahaya gitu ya. Nah, kalau translucent ini like scattered within material. Ini translucent, C-like. Ini contohnya. Ya, ini mungkin persentase absorpsinya, refleksinya, atau transmisinya imbang ya. Jadi ada seperti yang berkilau di sini, berarti ada indeks refleksinya, gitu ya. Ada juga mungkin yang diserap sebagian dan juga ada juga sedikit yang diteruskan. Itu material translucent. Cahaya dikenakan pada balon kali ini ya. Itu material translucent. Apalagi cermin ya masuk ke material translucent. Itu ya. Itu klasifikasi luas suatu material berdasarkan responnya ini berdasarkan responnya terhadap cahaya, baik itu diteruskan, diserap atau dipantulkan. Ini jika suatu material itu tidak transparan secara sempurna, maka intensitas cahaya yang diberikan kepada dia itu menurun secara eksponensial terhadap jarak. Ya, atau ini tadi persen cahaya yang diteruskan atau yang lainnya atau dipantulkan atau diserap itu bergantung pada ketebalan materialnya. Distance itu cara mudah ini ya, thickness of material delta X ya. Sehingga ada rumusnya ini DI per DX sama dengan min alfa kali I. Ya, min alfa itu apa? Koefisien absorpsi. Ya, koefisien absorpsi. Jadi intensitas cahayanya akan menurun seiring jarak, gitu ya. Ya, wajar ya. Bayangannya seperti ini. Tadi ketika sekarang kita bayangkan analoginya seperti ini. Ada kaca yang agak gelap ya, yang warnanya hitam gitu ya. Kaca di rumah atau di apa gitu. Ya. Kemudian diberikan cahaya kepada dia. Memang cahayanya akan diteruskan oleh kaca hitam tersebut, gitu ya. Tetapi kan not perfect lah, tidak 100% dia akan teruskan ya. Ya. Oke.
Kenapa tidak 100% diteruskan? Pertama, karena warnanya tidak terang, bukan putih, kok putih ya, apa bening gitu ya, maka sebagian akan diserap oleh material tersebut, meskipun hanya sedikit gitu ya. Kemudian tadi misalkan tebal kacanya beda, tebal kacanya tipis dan tebal kacanya agak besar, agak tebal gitu ya. Cahaya yang akan diteruskan ke dia kan akan semakin kecil gitu ya, dibandingkan kalau ukurannya tipis gitu ya. Mungkin kalau kacanya sama-sama hitam, kalau tipis kita masih bisa lihat terusan cahaya senternya itu gitu ya. Tetapi kalau kacanya cukup tebal, mungkin cahaya yang diteruskan itu ya sangat-sangat kecil gitu ya. Itu bayangan untuk mempermudah memahami tentang itu, gitu ya. Dan nanti kalau saudara nanti tertarik dengan sifat optik, gitu ya, nanti ini akan berpengaruh terhadap sintesis, ya. Kakak kelas saudara yang risetnya tentang semikonduktor, gitu ya, selalu saya wanti-wanti tentang ini, ya, saat sintesis materialnya. Ya, ini sama seperti itu. Oke, tadi kan ini untuk yang not perfectly transparan ya, maka cahaya yang akan diteruskan itu akan menurun intensitasnya seiring dengan jarak. Nah, tadi panjang gelombang itu kan punya nilai energi tertentu ya, gelombang elektromagnetiknya ya, dan itu biasanya berbanding terbalik dengan panjang gelombang dari cahaya tersebut, gitu ya. Nah, tadi kemampuan suatu bahan itu bisa meneruskan, bisa juga menyerap. Nah, kalau itu akan diserap, gitu, apa yang bisa menyerapnya, gitu ya? Yang bisa menyerapnya itu ada dua komponen di material itu, yaitu inti atomnya, dan ini berlaku pada semua material, tapi karena jarak inti kan cukup jauh ya daripada kulit atom gitu, maka mungkin ini kecil. Yang paling luar adalah elektronnya, jadi cahaya itu akan diserap dulu oleh elektronnya. Itu ya. Nah, sekarang ini yang akan, kalau tadi kita bahas tentang apa cahayanya, ini kita akan bahas tentang apa yang terjadi dengan material tersebut ketika dikenai cahaya. Ya, kemungkinannya cahayanya tadi oleh materialnya kan apa cahaya itu kan akan diteruskan, diserap dan dipantulkan. Lah, di materialnya sendiri terjadi apa, gitu ya? Ini juga bergantung pada intensitas cahaya yang diberikan. Terkadang adanya cahaya dari luar itu akan menyebabkan polarisasi elektron. Itu kalau energinya dari cahaya yang diberikan itu kecil atau intensitasnya kecil. Polarisasi itu gambarannya seperti ini. Ini masih kurang, sebentar satu lagi saya tambahkan ya. Dia bisa mengalami polarisasi. Yang kedua, ini bahasanya campur-campur ya, kayak bahasanya orang Rusia. Electronic vibration.
Ini ya, ini tadi kan yang merespon itu pertama kali elektron ya. Kalau ini urutan ini mulai dari yang energi intensitasnya kecil sampai intensitas cahayanya rendah. Responnya elektron itu ada kurang lebih 3 ini, polarisasi, vibrasi, sama transisi. Nah, kalau polarisasi ini ilustrasinya seperti ini. Awalnya inti atom dan awan elektronnya digambarkan sebagai bola pejal seperti ini. Ketika ada cahaya dari luar, lihat bentuknya. Nah, berubah ya, jadi elips seperti ini ya. Kemudian seolah-olah terlihat dua kutub negatif dengan positif. Nah, polar, itu ya kutub artinya ya. Ini yang disebut polarisasi. Ini kalau tingkat energi yang diberikan dari cahaya yang diberikan kepada dia itu kecil. Berikutnya vibrasi, ya, molekul-molekulnya atau elektron ikatannya itu akan bergetar, bervibrasi, gitu ya. Nah, itu kalau energinya lebih tinggi lagi dibandingkan cahaya yang diberikan ke polarisasi tadi. Atau ini transisi elektronnya, itu seperti kita pernah pelajari di sifat elektrik dulu ya. Jadi adanya sifat elektrik kan karena ada transisi elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Artinya ada transisi elektron ya, dan transisi itu tidak akan terjadi kalau energi yang diberikan kurang dari energi Fermi gitu kan ya. Nah, makanya untuk terjadi transisi elektron ini intensitas cahayanya harus tinggi. Balik lagi saya tuntaskan yang tadi ya. Tadi elektronnya bisa naik ke tingkat atasnya kalau melebihi energi Fermi, gitu kan ya. Nah, kalau kurang, ya elektronnya di sini hanya gerak di sekitar sini saja, bervibrasi atau berpolarisasi di pita valensi saja. Gitu ya, itu yang tadi transisi elektron. Gitu ya. Artinya pindah dari satu level atau kulit satu ke kulit yang lain. Kan kulit itu juga menandakan tingkat energi ya. Jadi perpindahan dari tingkat energi satu ke tingkat energi yang lain. Dan hal itu kalau pada tadi material tadi yang memicu naiknya itu kan tadi energinya harus lebih besar dari tingkat energi Fermi materialnya kan ya. Dan itu bisa diinisiasi salah satunya oleh foton. Nah, foton itu kan gelombang elektromagnetik ya. Dia membawa paket-paket energi. Nah, kalau paket energinya besar, maka bisa terjadi transisi elektronik ini. Tapi kalau tidak besar ya enggak, hanya getar saja. Paling tidak seperti itu. Itu ya. Itu yang terjadi di elektronnya ketika dikenai cahaya, bergantung pada intensitasnya. Berikutnya kita lihat atomic absorption. How solid absorb the radiation depends on what is it. Ini ya, absorpsi atomik, absorpsi penyerapan secara atomik. Padatan dengan ikatan ionik menunjukkan absorpsi yang tinggi karena ion-ion dengan muatan yang berbeda move in opposite direction, bisa bergerak dengan arah yang berlawanan in the same electric field. Hence we get effectively twice the interaction between lights and the atom, gitu ya. Dulu padatan ionik itu apa contohnya? Saya berikan di kelas yang lain ya. Sifat ionik itu pada yang padatan itu contohnya adalah keramik, gitu ya. Kalau keramik itu absorpsinya besar, refleksinya mungkin kalau di permukaan ada ya, transmisinya kecil sekali atau hampir mendekati nol, gitu ya. Mengapa demikian kok tinggi? Karena tadi di ikatan ionik kan ada muatan positif dengan negatif ya. Ya, ketika dikenai cahaya, elektronnya move in opposite direction, bergerak dengan
arah yang berlawanan, gitu ya. Jadi tetap terjaga di bidang itu, di bahan itu. Hanya mungkin yang itu opposite direction itu. Generally, we would expect absorption mainly in the infrared. Apa ini? Secara umum kita mengharap absorpsi utamanya di daerah infrared ya, because this frequency match the thermal vibration of the atom. Ya, tadi setelah diabsorb, kemudian ini ya muatannya itu hanya goyang-goyang, kadang bergerak di opposite direction gitu mungkin. Apa maksudnya opposite direction itu? Yang positif ketemu yang negatif, ya positif ketemu negatif. Jadi tetap tidak sampai menyebabkan transisi atau yang lainnya, gitu ya. Hanya menyebabkan vibrasi saja. Ya. Di ini dulu Pak, hostnya diganti dulu Mbak.